Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Dialah Allah yang maha mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri. Salawat dan salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita, hamba Allah yang paling dikasihi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian pembahasan fikih ibadah. Masih dalam pembahasan tentang taharah, mensucikan diri dari najis dan juga dari hadas. Telah sama-sama kita membahas tentang najis, macam-macamnya, dan juga cara mensucikan tubuh kita, pakaian kita, atau benda lainnya yang terkena oleh najis. Kita juga telah membahas tentang wudu sebagai cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Insya Allah malam ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang at-taharah al-kubra, pensucian yang besar, yaitu dengan cara al-ghuslu atau mandi. Mandi adalah cara untuk menghilangkan hadas besar. Kalau wudu adalah cara untuk mengangkat hadas yang kecil, maka mandi adalah cara yang diajarkan di dalam agama untuk mengangkat hadas besar. Apa-apa saja yang menjadikan seorang muslim itu berada dalam keadaan berhadas besar. Yang pertama sekali adalah khurujul mani, keluarnya air mani, baik itu karena disengaja ataupun tidak disengaja, misalnya karena mimpi, baik yang berasal dari laki-laki ataupun dari perempuan. Karena ini bisa dialami, bisa terjadi bukan hanya pada laki-laki, tapi juga pada seorang perempuan.
Pernah ada seorang sahabat perempuan yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah itu ya Rasulullah tidak merasa malu dari kebenaran. Karena apa yang akan ditanyakan persoalan yang sensitif, yang boleh jadi bagi sebagian orang akan terasa tabu atau malu untuk ditanyakan. Sehingga diawali dengan ungkapan tadi, sesungguhnya Allah itu tidak merasa malu dari kebenaran. Setelah itu kemudian ia bertanya kepada Nabi, hal alal mar'ati al-wusnu idza ihtalama, apakah perempuan itu wajib mandi apabila ia bermimpi? Maka Nabi kemudian menjawab, na'am idza ra'atil ma. Iya, dia juga wajib untuk mandi apabila pada saat dia terbangun dia melihat adanya air. Ya, jadi dari hadis tadi itu dipahami bahwa apabila ada orang yang bangun dari tidur lalu kemudian dia melihat apakah pada tubuhnya atau pada pakaiannya atau pada tempat tidurnya yang ia yakini sebagai air mani, maka wajib atasnya untuk mandi. Meskipun dia tidak teringat bahwa malam harinya dia bermimpi, tapi asalkan dia yakin yang dilihat itu betul-betul adalah air mani, wajib baginya untuk mandi. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, sekalipun dia ingat bahwa dia bermimpi di malam harinya, tapi ketika dia bangun sama sekali tidak melihat adanya tanda-tanda keluarnya air mani, maka dia tidak diwajibkan untuk mandi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membuat seorang muslim atau muslimah berada dalam keadaan berhadas besar, yaitu bertemunya dua alat yang sudah disunat, yang sudah dikhitan. Nabi SAW bersabda, izal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Apabila dua alat yang sudah dikhitan itu bertemu, maka wajib untuk mandi. Kemudian ada tambahan keterangan nazala amlam yanzil, baik ada air mani yang keluar atau tidak ada. Maksudnya apa Pak? Tidak ada yang keluar. Mohon maaf karena ini bahasan fikih, saya sampaikan secara gamblang saja. Misalnya ada suami istri melakukan hubungan seksual, baru beberapa detik tiba-tiba ada yang ketuk pintu, Assalamualaikum. Tidak dipeduli Pak, tambah keras ketukannya, terpaksa dihentikan aktivitasnya. Ya. Jadi sudah melakukan hubungan seksual tapi belum ada air mani yang keluar. Tetap dalam kondisi yang seperti itu, wajib atas keduanya untuk mandi. Nah, yang dimaksud di sini dengan bertemunya dua alat yang sudah disunat, yaitu maksudnya meskipun hanya hasapannya, hanya kepalanya saja yang masuk ke dalam mohon maaf farji atau alat kelamin perempuan, itu sudah diwajibkan bagi keduanya untuk mandi karena keduanya sudah berada dalam keadaan berhadas besar. Kemudian yang berikutnya yang menyebabkan seorang muslimah itu berada dalam keadaan berhadas besar, yaitu pada saat dia haid. Maka begitu haidnya berhenti, pada saat itulah diwajibkan baginya untuk mandi. Yang berikutnya yaitu ketika berada dalam keadaan istihadah, keluar dari istihadah. Mohon maaf, darah nifas ya. Ketika keluar darah nifas, yaitu darah yang keluar karena melahirkan atau karena keguguran. Maka begitu darah nifas itu berhenti, wajiblah bagi perempuan tersebut untuk mandi. Adapun darah istihadah, darah penyakit, maka itu tidak menjadikan perempuan tersebut berada dalam keadaan berhadas besar, sehingga dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi saya ulangi, yang membuat
seorang muslim atau muslimah berada dalam keadaan berhadas besar yang mewajibkan untuk mandi, yang pertama keluarnya air mani, yang kedua bertemunya dua alat yang sudah disunnah, yang ketiga yaitu keluarnya darah haid sehingga ketika berhenti wajib mandi, kemudian yang keempat yaitu keluarnya darah nifas sehingga ketika berhenti nifas tersebut maka wajiblah bagi perempuan itu untuk mandi. Yang berikutnya sebagian ulama yang menambahkan wajibnya mandi ketika ada orang kafir yang masuk Islam, maka dia wajib mandi. Kemudian ada lagi satu Pak, tapi bukan mandi sendiri, dimandikan, yaitu seorang muslim atau muslimah yang meninggal, maka wajib atasnya untuk dimandikan. Yang berikutnya, ibadah apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika seorang muslim atau muslimah itu dalam keadaan berhadas besar. Yang pertama sekali, tidak dibolehkan untuk melaksanakan salat apapun itu. Tidak boleh untuk salat apapun itu. Termasuk di dalam hal ini salat jenazah. Ya, mengapa saya tegaskan ini Pak? Karena ada pendapat yang janggal dari sebagian kecil ulama kita yang tidak mensyaratkan orang yang salat jenazah itu dalam keadaan suci, karena memandang salat jenazah seperti doa saja. Kalau orang berdoa kan tidak mesti dalam keadaan suci. Nah, ada sebagian kecil ulama kita yang memandang salat jenazah itu seperti doa, ya, sehingga tidak disyaratkan untuk suci. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat yang namanya salat jenazah juga salah, sehingga berlaku juga atasnya syarat-syarat seperti syarat yang berlaku pada salat yang lain. Di antaranya yaitu dilaksanakan dalam keadaan suci, baik itu dari najis maupun dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas yang besar. Kemudian yang kedua, yaitu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tawaf. Jadi tidak boleh untuk melaksanakan tawaf bagi orang yang haji atau bagi orang yang umrah. Kemudian yang ketiga, tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh bagi orang yang berhadas besar, baik itu junub ataupun perempuan yang haid, untuk membaca Al-Quran. Itu pendapat mayoritas ulama kita. Ini didasarkan kepada diantaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, la taqra'u al-haidu wala al-junubu syai'an minal Quran. Tidak boleh perempuan yang haid dan orang yang junub itu untuk membaca sesuatu dari Al-Quran. Tidak boleh untuk membaca sesuatu dari Al-Quran. Tapi apabila Pak, ada doa-doa atau ungkapan-ungkapan tertentu terdapat di dalam Al-Quran, lalu kemudian itu diucapkan bukan dengan maksud untuk membaca Al-Quran, maka itu dibolehkan. Katakanlah misalnya ada yang lagi junub atau ada perempuan yang haid, kemudian mendengar berita, ya, ada yang meninggal atau berita duka atau musibah lainnya, lalu kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan sebetulnya penggalan dari ayat Al-Quran, tapi itu dibaca bukan dengan niat, bukan dengan maksud membaca Al-Quran, maka hukumnya boleh. Atau ada doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran yang dibaca bukan dengan niat untuk membaca Al-Quran, tapi sebagai doa, maka itu juga diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, orang yang berhadas besar, baik itu junub atau hadas, tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf, ya, meskipun tidak membaca, menyentuh mushaf Al-Quran. Ini didasarkan kepada pemahaman sebagian ulama kita terhadap firman Allah di dalam Al-Quran.
la yamassuhu illa mutahharun. Tiadalah yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Meskipun ini dipahami beragam oleh ulama kita. Dan juga terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa wa huwa tahir. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Sehingga kalau misalnya ibu dalam keadaan haid kemudian membersihkan rumah, ada mushaf Al-Quran yang hendak dipindahkan, maka seyogianya memakai pelapis sebelum memindahkan mushaf Al-Quran tersebut. Terus yang berikutnya, orang yang dalam keadaan berhadas besar tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalamnya. Nah, ini diantaranya didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, jangan juga orang yang junub ya, mendekati tempat pelaksanaan salat, maksudnya masjid. Illa abiri sabil, kecuali hanya sekedar lewat saja. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Itu pun kalau misalnya tidak ada jalur yang lain. Jadi kalau seperti masjid kita ini kan tidak harus melewati masjid. Kalau dulu beberapa rumah di masa Nabi, begitu keluar dari pintu rumahnya itu memang langsung mengarah ke masjid. Ya, sehingga ada yang secara terpaksa melewati masjid. Tapi kalau masjid-masjid sekarang kan jarang yang begitu. Tidak harus dilewati. Maka pendapat empat mazhab, ini pendapat mayoritas ulama, orang yang junub, perempuan yang haid tidak diperbolehkan untuk masuk dan berdiam atau menetap di dalam masjid. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Yang berikutnya, ketika seseorang itu berhadas besar, maka cara untuk mengangkat hadas besar tersebut yaitu dengan mandi. Mandi ini menurut sebagian ulama rukunnya hanya 2. Sebagian ulama yang lain berpendapat rukunnya 3. Saya ambil yang 3 saja. Ya. Rukunnya yang pertama yaitu niat. Ini didasarkan kepada keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Niat itu tempatnya di dalam hati. Tapi kalau mau diucapkan dengan lisan, mau pakai bahasa Arab, kita bisa mengucapkan seperti ini: nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari min jami'il badani lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla, saya niat mandi, li raf'il hadasil akbari, untuk mengangkat hadas yang besar, min jami'il badani, dari seluruh tubuh saya, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Itu rukun pertamanya nih. Kemudian rukun yang kedua, menghilangkan najis. Jika masih ada Pak, ya, najis yang melengket pada anggota tubuh kita. Kemudian rukunnya yang ketiga, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya, ta'mimul badani bil ma', mengalirkan air ke seluruh tubuh. Bukan hanya sekadar diusapkan, tapi air itu memang dialirkan ke seluruh tubuh kita. Nah, apabila ketiga rukunnya ini sudah terpenuhi, sahlah mandi kita dan terangkatlah hadas besar kita. Sehingga mohon maaf, seandainya ada seseorang dalam keadaan junub ini, dia dalam keadaan junub, terus turun hujan deras, lalu ia berniat di dalam hatinya untuk mandi.
Setelah itu berhujan-hujan, sehingga basah seluruh tubuhnya. Maka pada saat itu dia sudah dalam keadaan suci. Itu kalau hanya rukunnya saja. Tapi kalau kita ingin sempurnanya, maka amalkanlah sunnah-sunnahnya. Apa saja itu? Ya, yang pertama, mohon maaf, dibersihkan kemaluan kita, bersihkan kemaluan. Ya, sebelum dibersihkan, ambil air, cuci tangan, ya dibersihkan. Kemudian setelah itu kita berwudu dengan wudu seperti wudunya orang yang mau salat. Ya. Dalam sebagian riwayat dikecualikan kaki. Ini pilihan. Kita mau wudu seperti wudunya orang salat, termasuk kaki boleh. Kita mau kecualikan kaki boleh. Artinya hanya sampai di telinga saja, Pak. Kakinya jangan dulu. Paling terakhir kaki kalau sudah mau keluar dari kamar mandi. Terus yang berikutnya setelah berwudu tadi, ambil air, kita cukupkan seperti ini. Lalu air itu kita silam-silamkan ke rambut kita sampai ke akar-akar rambut itu. Ya, 3 kali. Kemudian setelah itu kita siram bagian tubuh sebelah kanan. Ya. Lalu kita siram bagian tubuh sebelah kiri, masih 3 kali, Pak. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Sambil menggosok-gosok bagian tubuh yang bisa tersentuh oleh tangan kita. Nah, tentu pada saat disiram itulah kita berniat di dalam hati untuk mengangkat hadas besar tersebut. Disiram seluruh tubuh. Lalu pada saat mau keluar dari kamar mandi, nah kita siram, basuh kaki kita, kalau kita keluar. Selesai. Ini sudah termasuk dengan sunnah-sunnah. Tambahan banyak, air yang dipakai untuk mandi mestilah air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Tidak boleh air yang suci tapi tidak mensucikan. Seperti misalnya air yang sudah bercampur dengan benda lain, meskipun benda itu suci, tapi membuat berubahnya sifat air, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Contoh, pernah ada ibu yang bertanya, Ustaz, bisakah kita mandi wajib dengan air susu? Saya tanya, tunggu dulu, itu orang kalau mandi susu betulkah itu dipakai mandi? Ya kan susu betul. Saya tidak tahu juga dia, karena saya belum pernah mandi susu. Jadi air kemudian dimasukkan susu. Wallahu a'lam, Pak ya. Yang jelas ibu-ibu ini pengajian saya tanya begini kan, susu. Nah kalau seperti itu, Pak, tidak boleh dipakai untuk mandi wajib, ya, mandi janabah. Kenapa? Karena air yang sudah bercampur dengan susu tadi itu dia suci tapi tidak mensucikan, ya, tidak mensucikan. Karena sudah bercampur dengan benda lain yang mengubah salah satu atau bahkan lebih dari 3 sifat air tadi. Jadi tidak boleh, Pak, kalau itu yang kita gunakan. Terus yang berikutnya, apabila seseorang itu sudah mandi wajib, mandi janabah, maka dia tidak diwajibkan lagi untuk berwudu setelahnya, karena dia sudah dalam keadaan suci, Pak. Ketika kita mandi, itu artinya hadas besar terangkat. Kalau hadas besar terangkat, apalagi hadas kecil, itu juga terangkat. Maka setelah mandi janabah, kita bisa langsung melaksanakan salat tanpa wudu lagi setelahnya. Kecuali kalau sudah mandi janabah, buat air kecil lagi. Nah, maka batal wudunya. Mandinya tidak batal, wudunya yang batal. Maka tentu harus berwudu kembali. Saya kira itu pengantar yang saya sampaikan. Seperti biasa saya berikan waktu yang agak lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain, terutama yang berkaitan dengan pembahasan fikih, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian.
Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.